Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebijakan guru di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, Rahma Hidayah Suryadi. Yang kedua, Karim Mutmainah Aziz. Yang ketiga, Nazala Skarnisa. Yang keempat, Vika Arisanti. Yang kelima, Isal Ramadhani. Yang keenam, Adika Era Pramudia. Yang ketujuh, Kanitia Chandra Devi. Kedelapan, Indah Ramadhani. Yang kesembilan, Lavina Saadah. Yang kesepuluh, Bunga Arumdalu. Selamat menyimak presentasi dari kami. Kami akan menjelaskan kebijakan guru di Indonesia berdasarkan yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, dari Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 terdiri dari 34 ayat. Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan. Artinya, kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang keempat, kompetensi, yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Yang kelima, standar kompetensi lulusan. Artinya ini kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, standar isi. Artinya, kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketujuh, standar proses. Di sini, kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Yang kedelapan, standar pendidik atau tenaga pendidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang kesembilan, standar sarana dan prasarana. Artinya, kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-10, standar pengelolaan. Artinya, kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang 11, standar pembiayaan. Artinya, kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang selanjutnya, nomor 12, standar penilaian pendidikan. Artinya, kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang ke-13, kompetensi inti, yaitu tingkat
kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Yang ke-14, kompetensi dasar, yaitu kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Yang ke-15, biaya operasi satuan pendidikan, yaitu bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan SNP secara teratur dan berkelanjutan. Yang ke-16 yaitu kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang nomor 17, kerangka dasar kurikulum, artinya tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan SNP. Untuk poin selanjutnya ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang ke-19 ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang di dalamnya ada kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang ke-21 ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian ada buku panduan guru. Adalah pedoman yang memuat strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran atau tema pembelajaran. Yang ke-23 ada buku teks pelajaran. Di dalamnya ada sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti itu sendiri. Poin ke-24 ada penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ke-25, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-26, ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang ke-27, ujian. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Yang ke-29 ada BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Yang ke-30 ada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan LPMP. Yang ke-31 ada Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau BAN-SM. Yang ke-32 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal yang selanjutnya disebut BAN PAUD
dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang ke-33 ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat dengan BANPT. Terakhir, Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 77B tentang struktur kurikulum, yang di dalamnya ada 5 ayat. Yang pertama, struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Yang kedua, kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang ketiga, kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Yang keempat, struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan atau program pendidikan. Yang terakhir, struktur kurikulum PAUD berisi program pengembangan pribadi anak. Pasal 77G terdiri dari 2 ayat tentang struktur kurikulum PAUD. Ayat pertama berisi struktur kurikulum PAUD. Struktur kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Ayat kedua berisi ketentuan struktur kurikulum PAUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 87 terdiri dari 5 ayat tentang akreditasi oleh pemerintah. Ayat pertama berisi akreditasi oleh pemerintah. Akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dilaksanakan oleh A. Ban SM terhadap program dan atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. B. Ban PT terhadap program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi. C. Ban PAUD dan PNF terhadap program dan atau satuan PAUD dan pendidikan jalur non-formal. Ayat yang kedua berisi pelaksanaan akreditasi. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ban SM dan Ban PAUD dan PNF dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Ayat yang ketiga berisi Ban PAUD dan PNF. Ban SM dan Ban PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ayat keempat berisi tugas dan fungsi Badan Akreditasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mandiri. Ayat yang kelima berisi ketentuan lebih lanjut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Ban SM dan Ban PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 92 terdiri dari 8 ayat tentang pelaksanaan supervisi. Ayat yang pertama dihapus. Ayat yang kedua berisi Menteri di bidang agama. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama melakukan supervisi dan membantu madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam melakukan penjaminan mutu. Ayat yang ketiga berisi pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya
untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam rangka penjaminan mutu. Ayat keempat berisi pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam rangka penjaminan mutu. Ayat yang kelima berisi Ban SM, Ban PAUD, dan PNF. Ban SM, Ban PAUD, dan PNF memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat yang keenam berisi LPMP. LPMP melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka menjamin mutu pendidikan. Ayat yang ketujuh berisi tugas LPMP. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 6, LPMP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Ayat yang ke-8 berisi pedoman program penjaminan mutu. Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu untuk satuan pendidikan di semua jenis dan jalur pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, kerangka dasar, dan struktur kurikulum. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum yang berisi 1. Kelompok mata pelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas A. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. B. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. C. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Kelompok mata pelajaran estetika. E. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Prinsip pengembangan kurikulum. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Maksudnya, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Beragam dan terpadu. Maksudnya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman, karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, maupun gender. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maksudnya, kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan hidup. Maksudnya, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Selanjutnya, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya, substansi kurikulum ini mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, F. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum ini diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum ini berkaitan dengan unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, maupun informal.
Berikutnya, G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, yaitu kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Di sini terdapat 7 prinsip pelaksanaan kurikulum, antara lain, yang pertama, berdasarkan potensi, perkembangan, dan kondisi, yaitu peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Yang kedua atau B dilaksanakan dengan 5 pilar belajar, yaitu yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. 4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang berikutnya, C. Pelayanan peserta didik, yaitu artinya peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik yang tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Yang berikutnya, D. Suasana hubungan peserta didik dengan pendidik, yaitu di sini peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, hangat dengan prinsip tutwuri handayani, ing madya maun karso, ing ngarso sung tulodo, yaitu di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan. Yang kelima atau E, menggunakan pendekatan, yaitu maksudnya kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar, dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan prinsip alam takambang jadi guru. Yang berikutnya, F, mendayagunakan alam, sosial, dan budaya, yaitu maksudnya kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Yang berikutnya, G, mencakup seluruh komponen. Artinya, di sini kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dengan keseimbangan, keterkaitan, dan berkesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 4. Struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum pendidikan umum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Yang selanjutnya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran, meliputi permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang pertama, untuk alokasi waktu, itu yang pertama permulaan tahun pembelajaran. Itu merupakan awal dimulainya pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Yang kedua, minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu efektif pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah waktu pembelajaran secara efektif selama 1 minggu. Yang keempat adalah hari libur, hari di mana ditiadakannya proses pembelajaran. Contoh-contoh hari libur, yang pertama, libur antar semester, libur akhir semester, libur nasional, libur agama, libur akhir pembelajaran, libur khusus, dan libur yang dibuat dan diputuskan oleh suatu organisasi atau sekolah tersebut. Selanjutnya, untuk penetapan kalender pendidikan.
Permulaan tahun pembelajaran itu dimulai pada bulan Juli dan diakhiri bulan Juni tahun berikutnya. Untuk hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama dalam hal libur keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota atau organisasi penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Selanjutnya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Selanjutnya, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi dengan memperhatikan ketentuan pemerintah atau pemerintah daerah. Peraturan selanjutnya adalah Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dalam peraturan tersebut berisikan tentang yang pertama, kualifikasi akademik guru PAUD atau TK atau RA. Yang kedua, standar kompetensi guru PAUD atau TK atau RA yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk yang ketiga adalah standar antara. Untuk yang pertama, kualifikasi akademik guru PAUD atau TK atau RA itu harus memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma 4 atau Sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Untuk yang kedua adalah standar kompetensi guru PAUD atau TK atau RA yang berisi 1. Kompetensi pedagogik yang berisikan 10 butir. Yang kedua, kompetensi kepribadian yang berisikan 5 butir. Yang ketiga, kompetensi sosial yang berisi 4 butir. Yang keempat, kompetensi profesional yang berisi 5 butir. Untuk kompetensi pedagogik, untuk kompetensi inti guru yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Selain itu, ada juga kompetensi guru TK atau PAUD. 1.1 memahami karakteristik peserta didik usia TK atau PAUD yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial emosi, moral, dan latar belakang sosial budaya. 1.2 mengidentifikasi potensi peserta didik dalam berbagai bidang pengembangan. 1.3 mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam berbagai bidang pengembangan. 1.4 mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam berbagai bidang pengembangan. Untuk yang kedua, kompetensi inti gurunya menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Untuk kompetensi guru TK atau PAUD, 2.1 memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK atau PAUD. 2.2 menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK atau PAUD. Untuk yang ketiga, tentang kompetensi inti guru, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Untuk kompetensi guru TK atau PAUD, 3.1 memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 menentukan tujuan kegiatan pengembangan yang mendidik. 3.3 menentukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pengembangan. 3.4 memilih berbagai materi kegiatan pengembangan yang mendidik, yaitu kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan tujuan pengembangan. 3.5 menyusun perencanaan semester, mingguan, dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan di TK atau PAUD. 3.6 mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Saya akan meneruskan materi dari Mbak Isa, kompetensi inti guru dalam kompetensi pedagogik nomor 4, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Selain kompetensi inti guru, dalam kompetensi pedagogik, terdapat kompetensi guru TK atau PAUD.
4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan. 4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan. 4.3 Menyusun rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik yang lengkap baik untuk kegiatan di kelas maupun di luar kelas. 4.4 Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna. 4.5 Menciptakan suasana bermain yang menyenangkan, inklusif, dan demokratis. 4.6 Memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar. 4.7 Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan pengembangan di TK atau PAUD. 4.8 Mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan di TK atau PAUD sesuai dengan situasi yang berkembang. Kompetensi inti guru dalam kompetensi pedagogik nomor 5 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kompetensi guru TK atau PAUD 5.1 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik. Kompetensi inti guru dalam kompetensi pedagogik nomor 6 memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi guru TK atau PAUD 6.1 menyediakan berbagai kegiatan bermain sambil belajar untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal termasuk kreativitasnya. Kompetensi inti guru dalam kompetensi pedagogik nomor 7 berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kompetensi guru TK atau PAUD 7.1 memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun baik secara lisan maupun tulisan. 7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara psikikal dari A. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik, B. Memberi pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, C. Respon peserta didik, D. Reaksi guru terhadap respon peserta didik, dan seterusnya. Saya akan meneruskan materi dari Mbak Adika. Kompetensi inti guru dalam kompetensi pedagogik yang poin ke-8 yaitu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, di dalam kompetensi inti guru dari kompetensi pedagogik terdapat juga kompetensi guru TK atau PAUD, yaitu 8.3 menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.4 mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5 mengadministrasikan penilaian dan proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 8.6 menganalisis hasil penilaian dan proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. Yang terakhir, 8.7 melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, di dalam poin yang ke-9 di kompetensi inti guru dalam kompetensi pedagogik yaitu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Di dalam kompetensi inti guru ini terdapat juga kompetensi guru TK atau PAUD yaitu dengan kode 9.1 menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Yang kedua, 9.3 mengomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, 9.4 memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk yang poin terakhir yaitu poin 10 dalam kompetensi inti guru di kompetensi pedagogik yaitu melakukan tindakan refleks untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam kompetensi inti guru di kompetensi pedagogik ini juga terdapat kompetensi guru TK atau PAUD yaitu dalam kode 10.1 melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada kompetensi kepribadian ada 5 poin. Nah, untuk poin yang pertama,
yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, di dalam kompetensi inti guru itu, di kompetensi kepribadian ada kompetensi guru TK atau PAUD. Nah, itu mempunyai kode 11.1 menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Nah, untuk yang kedua yaitu 11.2 bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Saya akan mempresentasikan tentang kompetensi kepribadian. Yang pertama itu ada tindakan sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia. Jadi, kalau sebagai guru, kita itu harus menghargai peserta didik dengan berbagai macam agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia yang sangat beragam ini. Dan bertindak sesuai dengan norma agama. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan sebagai peserta didik dan masyarakat. Jadi kalau kita sebagai guru, kita harus jujur. Kalau guru jujur, maka itu kan juga pasti disenangi oleh murid-murid, terus orang tua dan teman-teman guru lainnya. Berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Karena kalau kita sebagai guru itu jujur, berakhlak mulia, dan teladan, itu pasti masyarakat itu memandang kalau, oh jadi gurunya itu sifatnya seperti ini. Jadi orang tua itu akan percaya sama kita kalau anak kita itu dididik dengan baik dan benar, dan diberi contoh dengan baik dan benar gitu. Terus yang selanjutnya, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa dewasa dalam menghadapi semua masalah. Itu kita harus bersikap dewasa, arif, dan berwibawa. Yang selanjutnya, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta bangga menjadi guru dan merasa percaya diri. Sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, jadi kita tidak patut untuk merasa malu atau merasa rendah. Jangan. Kita itu harusnya bangga, karena kita itu mencerdaskan anak bangsa. Yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jadi kode-kode etik profesi guru harus dijunjung tinggi sebagai guru. Kompetensi sosial itu terdiri dari 5 poin. Poin pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan sosial ekonomi. Sebagai guru, terutama guru PAUD, kita tidak boleh membeda-bedakan anak-anak peserta didik, karena mereka akan merasa terdiskriminatif. Apalagi kalau PAUD yang inklusi. Kalau inklusi kan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal itu disamakan. Anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak yang normal. Maka dari itu, guru tidak boleh membedakan anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Begitu juga dengan keadaan ekonomi anak. Kita harus sama-sama merangkul semuanya agar anak merasa nyaman di sekolah dan bisa belajar dengan nyaman. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Indah, yaitu kompetensi sosial.
kompetensi inti guru dalam kompetensi sosial. Poin kedua yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang kompetensi gurunya ada 3, yaitu 17.1 berkomunikasi dengan teman sejawat dan berkomunikasi ilmiah lainnya secara santun, empatik, dan efektif. 17.2 berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Kompetensi inti guru dalam kompetensi sosial. Poin ketiga yaitu beradaptasi di tempat bertugas di wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang kompetensi gurunya ada 2, yaitu 18.1 beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik. 18.2 melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. Kompetensi inti guru dalam kompetensi sosial. Poin keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan ataupun bentuk lainnya. Yang kompetensi gurunya ada 2, yaitu 19.1 berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunikasi ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 19.2 mengomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lainnya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi inti guru dalam kompetensi profesional memiliki 5 poin. Poin pertama yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kompetensi guru ada 3, yaitu 20.1 menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan untuk setiap bidang pengembangan anak TK atau PAUD. 20.2 menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial emosional, nilai moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK atau PAUD. 20.3 menguasai berbagai permainan anak. Kompetensi inti guru dalam kompetensi profesional yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Di dalam kompetensi guru yang kedua ini terdapat kompetensi guru TK atau PAUD. Yang pertama, memahami kemampuan anak TK atau PAUD dalam setiap bidang pengembangan. Yang kedua, memahami kemajuan anak dalam setiap bidang pengembangan di TK atau PAUD. Yang ketiga, memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan. Kompetensi inti guru dalam kompetensi profesional yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Di dalam kompetensi guru yang ketiga, terdapat kompetensi guru TK atau PAUD. Yang pertama, memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang dua, mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kompetensi inti guru dalam kompetensi profesional yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Di dalam kompetensi guru yang keempat ini terdapat kompetensi guru TK atau PAUD. Yang pertama, melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Yang kedua, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan profesional. Yang ketiga, melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalan. Yang keempat, mengikuti kemajuan
zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Kompetensi inti guru dalam kompetensi profesional yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Di dalam kompetensi guru yang kelima ini terdapat kompetensi guru TK atau PAUD. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Untuk yang selanjutnya, dalam persyaratan standar antara itu, kualifikasi akademik bagi guru TK atau RA minimal D2, kemudian penguasaan kompetensi secara keseluruhan itu lulus dengan 50% atau sertifikat B. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kebijakan guru di Indonesia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.